Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus, ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat adalah suatu interaksi yang terjadi antara obat dengan obat, obat dengan laboratorium, dan obat dengan penyakit yang dapat menyebabkan suatu efek tertentu. Interaksi obat dengan penyakit ada beberapa golongan. Pertama, obat golongan alpha blocker, obat golongan antibiotik, obat golongan antidiabetes, obat golongan beta blocker, obat golongan H2 blocker, obat golongan NSAID, obat golongan diuretik loop, obat golongan benzodiazepin. Obat golongan alpha blocker ada obat dengan hipotensi. Dapat terjadi hipotensi ortostatik dengan sinkop atau gejala pusing dan jantung berdebar. Kedua, penyakit hati. Obat golongan alpha blocker tidak dapat dimetabolisme pada penderita penyakit hati sehingga tidak dapat diekskresikan sebagai metabolit aktifnya. Selanjutnya, golongan obat antibiotik. Pertama, ada kolitis, mengubah flora normal usus besar dan memungkinkan pertumbuhan berlebih dan Clostridium difficile. Kedua, depresi sumsum tulang belakang. Dapat terjadi anemia aplastik dengan tingkat mortalitas yang tinggi akibat infeksi atau pendarahan. Selanjutnya ada golongan obat antidiabetes. Pertama, kekurangan vitamin B12 dapat mengganggu penyerapan vitamin B12 atau kobalamin dari kompleks faktor intrinsik B12. Penyakit kardiovaskular atau jantung dapat menyebabkan kematian jika agen hipoglikemik oral diberikan kepada penderita penyakit kardiovaskular. Golongan obat beta blocker, diabetes. Pertama, diabetes dapat menghambat glikogenolisis yang dimediasi katekolamin sehingga menunda pemulihan kadar glukosa menjadi normal. Selanjutnya, penyakit arteri perifer. Terjadi efek inotropik dan kronotropik negatif pada jantung sehingga mengurangi curah jantung dan memperburuk gejala penyakit arteri perifer. Selanjutnya, golongan obat H2 blocker. Pertama, ada penyakit hati, dapat meningkatkan resiko toksisitas sistem saraf pusat seperti kebingungan mental, agitasi, psikosi, depresi, kecemasan, halusinasi, dan disorientasi. Kedua, ada disfungsi ginjal atau gagal ginjal. Metabolit obat golongan H2 blocker tidak dapat dikeluarkan dan meningkatkan risiko toksisitas sistem saraf. Selanjutnya, obat golongan NSAID. Pertama, ada penyakit hiperkalemia, dapat meningkatkan konsentrasi kalium serum sehingga dapat memperparah pada penderita hiperkalemia. Kedua, difusi ginjal, menyebabkan toksisitas ginjal termasuk peningkatan kreatinin dan bone serum, nekrosis tubural, glomerulitis, nekrosis papiler, nefritis interstitas akut. Selanjutnya, golongan obat diuretik loop. Pertama, ada sirosis, dapat terjadi perubahan mendadak keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga memicu enselopati hepatik hingga koma. Kedua, kekurangan elektrolit pada dosis tinggi dapat mengurangi kalium dan magnesium sehingga menyebabkan aritmia jantung dan henti jantung. Selanjutnya, golongan obat benzodiazepin. Pertama, penyakit ginjal atau hati. Hasil metabolisme menjadi metabolit yang lemah, aktif, aksi pendek, atau tidak aktif karena golongan benzodiazepin dimetabolisme di hati dan diekspresikan dalam urin.
Selanjutnya, gangguan paru-paru jika diberikan dalam dosis tinggi atau pemberian secara intravena dapat menyebabkan depresi pernapasan dan apnea. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.